Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Meisya Damayanti NPM 12 dan rekan saya Muhammad Najib NPM 85. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep PABU, teori regulasi, serta perkembangan standar akuntansi internasional. Yang pertama, ada prinsip akuntansi berterima umum. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendefinisikan istilah penerimaan umum adalah dengan menggambarkan kondisi-kondisi yang melandasi metode akuntansi keuangan sehingga dapat diterima secara umum. Menurut Skinner tahun 1972 menyatakan bahwa metode akuntansi harus memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, metode tersebut dapat diterapkan pada berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman atau pronouncement dari komunitas akuntansi profesional atau badan otoritas lainnya, semacam Komisi Pasar Modal di Amerika Serikat atau The Securities dan Exchange Commission. Kemudian yang ketiga, ada metode tersebut dapat mendukung dari berbagai pihak pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. Sejarah perkembangan akuntansi ini menunjukkan bahwa berbagai literatur yang berkaitan dengan GAAP di sini makin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai opini yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, misalnya FASB yang mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard dan interpretasinya. Selanjutnya, ada standar akuntansi. Standar akuntansi ini mungkin dapat dikatakan sebagai pedoman penyusun laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu. Standar akuntansi ini dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori, diajukan suatu solusi. Dalam kaitannya dengan subjek standar, menurut Eddy tahun 77 membagi standar itu dalam 4 tipe. Yang pertama, tipe 1 menyatakan bahwa akuntan harus memberitahukan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi yang dianut. Kemudian yang kedua, membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Yang ketiga, ada tipe 3 menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan pemakai. Kemudian yang keempat, ada tipe 4 menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Kemudian selanjutnya, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi. Yang pertama itu ada pendekatan pasar baru atau biasanya disebut pendekatan pasar bebas. Ini dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian yang kedua, ada pendekatan regulasi. Pendukung pendekatan regulasi berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi
berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan dalam menurunkan kepercayaan investor. Masalah ini kemungkinan dapat diatasi melalui regulasi. Para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar tersebut itu terjadi karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, ada pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen. Hipotesis ini menyatakan bahwa akuntan memiliki pengaruh monopoli terhadap data yang disajikan dan digunakan oleh pasar. Akibatnya, pasar tidak dapat membedakan antara pengaruh real dan mungkin akan disesuaikan oleh perubahan akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis investor naif. Hipotesis ini menyatakan bahwa investor yang tidak mengetahui beberapa teknik dan transformasi akuntansi yang kompleks mungkin ada dibodohi oleh pemakaian teknik tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Akibatnya, mereka tidak mampu menyesuaikan proses pengambilan keputusan dengan berbagai prosedur akuntansi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada fiksasi fungsional. Pada kondisi tertentu, investor mungkin tidak mampu mengubah keputusan mereka dalam merespon perubahan proses akuntansi sesuai dengan data baru yang ada. Nah, kegagalan tersebut itu sering dinamakan functional fixation. Kemudian yang keempat ada angka-angka yang menyesatkan. Karena akuntansi ini didasarkan pada penilaian aktiva dan berbagai prosedur alokasi yang arbitrer dan incorrigible. Output akuntansi ini mungkin tidak bermakna dan menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya ada keragaman prosedur. Adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi dan keinginan manajemen untuk menyajikan gambaran yang diinginkan menyebabkan output akuntansi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kurang dapat diperbandingkan dan kurang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya objektivitas. Tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan manajemen dalam memilih teknik akuntansi menyebabkan output akuntansi tidak dapat diperbandingkan. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan dalam penentuan standar. Isu tentang pendekatan yang harus dianut dalam penentuan standar telah menjadi fokus penelitian dan perdebatan. Kebutuhan terhadap standar akuntansi itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat kontroversial. Misalkan, beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar telah mendapat media yang efisien dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan pemakai. Akibatnya, standar akuntansi ini tidak diperlukan lagi untuk memperbaiki kualitas informasi dalam pengambilan keputusan. Pendukung pendapat tersebut menggunakan pendekatan agensi teori. Atas dasar ini, pendukung pendapat tersebut mempermasalahkan kondisi mengapa diperlukan insentif untuk melaporkan informasi yang dapat dipercaya dan bersifat voluntary bagi pemilik. Kemudian selanjutnya teori regulasi. Hubungan antara permintaan dan penawaran tersebut mengarah pada terciptanya suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis terdapat proses penyesuaian yang berlangsung secara terus-menerus atau standar sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu bentuk teori regulasi. Menurut Belkawi mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Kemudian menurut Posner ada dua kategori teori regulasi dalam industri tersebut, yaitu teori kepentingan publik dan teori kepentingan kelompok. Kemudian yang kedua, siapa yang harus mengatur? Pertanyaan tentang siapa yang harus menentukan standar akuntansi menjadi topik diskusi di berbagai negara. Kemudian selanjutnya
Beberapa pendapat tentang siapa yang mengatur atau menentukan standar akuntansi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Yang pertama, regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Kondisi ini secara otomatis akan mendorong keterlibatan dari pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas dalam proses penentuan standar. Kemudian yang kedua, ada suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki kebanggaan tersendiri dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Jika badan tersebut dibentuk oleh pemerintah, ada kecenderungan akan mendapat tekanan dari pemerintah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, badan pemerintah beranggotakan birokrat. Ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tindak sensitif. Biaya untuk memenuhi regulasi pemerintah cenderung lebih tinggi daripada regulasi swasta. Kemudian selanjutnya ada kecenderungan bahwa pihak pemerintah yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Kemudian selanjutnya yaitu proses legislatif dan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobby dan tekanan politik dari pihak tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu standar yang dihasilkan pemerintah kemungkinan saling tumpah tindih dan dapat menimbulkan judgement yang beragam dari para pemakainya. Selanjutnya mengenai argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Yang pertama, Badan Regulasi Sektor Publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar. Yang kedua, badan pemerintah cenderung susah untuk dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan kantor akuntan publik besar, sehingga dapat bekerja untuk menghasilkan pengungkapan yang lebih baik bagi konsumen. Yang ketiga, badan pemerintah dapat menjadi katalisator bagi perubahan. Yang keempat, regulasi sektor publik muncul karena adanya motivasi untuk melindungi kepentingan publik. Yang kelima, sektor swasta harus selalu diawasi dan dikendalikan karena tujuannya seringkali bertentangan dengan kepentingan publik. Yang keenam, standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus ditetapkan sesuai dengan aturan dan prosedur umum. Hal ini kelihatannya sulit untuk dilakukan oleh pihak swasta. Dan selanjutnya, mengenai overload standar akuntansi. Semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan menjadi lebih kompleks, yang mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan terutama bagi perusahaan kecil. Kondisi inilah yang mendorong munculnya overload standar akuntansi. Menurut Belkawi tahun 1993, kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain yang pertama ada terlalu banyak standar, yang kedua standar yang terlalu tinggi, yang ketiga tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan, yang keempat standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik, yang kelima standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Kemudian selanjutnya mengenai solusi terhadap masalah overload standar. Komite khusus yang dibentuk oleh AIJIPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan yang berkaitan dengan overload standar. Yang pertama, tidak ada perubahan. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi dua jenis GAAP, misalnya GAAP khusus untuk perusahaan kecil dan GAAP khusus untuk perusahaan besar. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Yang keenam, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan.
Selanjutnya mengenai pengembangan standar akuntansi internasional. Berbeda dengan pengembangan standar akuntansi suatu negara, di mana standar akuntansi pada umumnya adalah bagian dari undang-undang negara tersebut. Maka pengembangan standar akuntansi internasional oleh IASP ini unik. Karena internasional, maka tidak ada undang-undang berlaku secara internasional, sehingga pengembangan standar akuntansi internasional bebas dari pengawasan suatu negara tertentu, bahkan harus mencari legitimasi dan autoritas dengan melakukan konsultasi kepada berbagai pihak. Lanjutan yang pertama ini ada due process. Due process IASP dalam pengembangan standar akuntansi internasional dilakukan dengan menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, kemudian menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Yang kedua ada discussion paper. Staf menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Proses ini akan menghasilkan preliminary review discussion paper. Selanjutnya yang ketiga ada exposure draft. Ketika waktu komentar discussion paper sudah habis, maka staf mulai memproses dan menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper. Langkah berikutnya akan memulai menguji kembali semua isu dalam discussion paper dan menanyakan kepada board untuk mengkonfirmasi preliminary view atau menyarankan untuk merubah view. Proyek ini akan melewati lagi perdebatan sehingga siap untuk dibuat exposure draft. Kemudian yang keempat, standar akuntansi baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft. Seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap discussion paper, setelah lewat perdebatan yang mendalam maka diterbitkan standar baru. Standar baru juga menyatakan tanggal efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.